Soal yang namanya itu eh, butuh keseimbangan dari feminimnya itu untuk menghadirkan sebuah stepping stone tuh kayak tangganya nih, kayak tangganya supaya dia tidak hanya survive tapi dia perlahan demi perlahan itu dia bisa progresif sehingga dia bisa keluar dari survive dia masuk ke adaptif. Nah adaptif itu udah mulai ada solusi tuh. Walaupun dia masih berpotensi kepleset lagi ke survive. Makanya di situ tuh dia nggak bisa terlalu keras keluar pada saat survive itu. Dan kalau dia tidak mampu untuk proyeksi ke maskulinnya keluar, dia balik ke putar balik tuh maskulinnya tuh ngajar diri sendiri. Jadinya jadinya jadi guilty feeling, jadi nyalain diri sendiri, merendahkan diri. Nah itu efek jeleknya begitu. Feminimnya nggak ada jadinya, nggak seimbang. Untuk Ya kan? Itu namanya nyeimbanginnya gimana? namanya ini Bang. Kalau di dalam wanita osteoartritis itu. Jadi sel darah putih itu karena kelebihan protein dia kembali menyerang tubuh itu. Berputar balik Itu. dia. Terus ya, jadi kelebihan itu penyakit itu ada pada setiap wanita. Bahkan dalam ilmu kedokteran juga sel-sel itu tidak bisa dideteksi apa penyebabnya. Gitu. Gitu, Bang. Tapi buat Jadi saya, memang prinsip soal ini memang yang Abang tadi bilang soal sudah ada apa ya sistem kerjanya, pola kerjanya sama. Karena selnya sudah demikian, maka individunya juga pasti mengikuti. Gitu, Terus gini Kohen, Bang. kan untuk kayak saya kan maskulinnya itu kuat banget daripada feminimnya. Lah, untuk menyeimbangkannya itu kayak gimana? Ya untuk menyeimbangkan itu ya disadari. Kalau kamu ngakuin dulu gimana kamu mau nerima gitu loh. itu Disadari sendiri dulu. ya. Nah, dengan kamu udah ngomong gini sebenarnya udah sadar ini. Nah, tinggal kamu tuh Betul. tinggal kamu shifting fokusnya itu untuk memahami bagaimana gitu. Stabil. Nah, sebenarnya tuh balik lagi Menjaga. ke fokus Menjaga. dan niatnya itu loh. Kadang-kadang kita ini cuma menyadari tapi kita tidak mengambil satu action atau tindak lanjut usaha apa yang harus bisa saya lakukan untuk bisa menyeimbangkan itu. Kenapa? Karena sebenarnya niat dan fokus itu akan mengarahkan energi kita itu untuk ketemu dengan apa yang kita butuhkan, informasinya kah, YouTube-nya kah, Tidak konsisten, bukunya tidak lah. konsisten bahasanya itu. Tidak konsisten. Nah jadi ya balik lagi kalau udah tahu itu diakui dulu. Oh iya nih saya terlalu masih belum seimbang gitu. Belajarnya apa? Nah nanti dia akan apa namanya tuh akan diarahkan lah ya. Makanya ada istilah guru akan hadir di saat murid siap belajar gitu loh, paham nggak? Iya, Nah, fokus dan niatmu itulah yang akan mempertemukan itu. Terhubung, betul. Nggak apa-apa kalau udah diakui ya udah. Tinggal kamu tuh menyadari saya harus belajar apa, metodologi apa. Lah, ini yang mau tak tanya no Kohen. Ya dilanjutin gitu. Makanya kamu follow up. Niatin untuk belajar. Ini Bang. Makanya belajar Dan tuh jangan tindakan sama satu ini- guru. Pola ini kan sudah terbentuk dari awal kan, makanya ditanamkan terus sampai sekarang bahwa wanita itu harus cuci piring, wanita itu harus di dapur, wanita itu harus bla 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 bla, dan laki-laki itu harus bla bla bla. Ini kan apa ya, budaya tradisi yang dijaga dari sejak awal kesepakatan antara manusia pertama kan, antara wanita pertama dan laki-laki pertama kan. Bahwa nanti saya mengandung 9 bulan, lalu saya dengan betisnya yang bengkak-bengkak, lalu saya nanti perut saya membesar, lalu saya tidak bisa bergerak, nanti kamu yang cari makan ya, saya duduk saja di sini. Kan itu terjadi secara alami. Makanya sekarang kadang-kadang kan kita lupa, ditekankan terus sama orang tua, ditekankan terus sama jadi laki-laki itu harus bertanggung jawab. Itu berawal dari situ. Datangnya dari
etika-etika tadi, kesepakatan-kesepakatan yang tidak perlu dibicarakan itu. Bahwa itu datang dengan sendirinya bahwa saya harus demikian, kamu harus demikian. Dan kita harus konsisten dalam menjaga kedemikianan itu. Begitu. Iya. Ya kalau buat saya ya apa namanya energi kedua energi apa maskulin dan feminin bukan bergantung pada jenis kelamin ya. Hmm. Jadi setiap orang tuh ada bawaan walaupun dia perempuan dia mungkin lebih energi maskulinnya lebih walaupun dia gendernya jenis kelaminnya perempuan. Mungkin seperti itu ya kok Air. Betul, Kak. Tapi yang fakta dia bahwa dia nanti mengandung itu tidak bisa berubah. Iya, untuk realitanya kan memang di Rea- kodratnya seperti itu, mengandung ini. ya, faktanya dia tetap tidak bisa, dia tetap mengandung itu. Kalau laki-laki tidak. Di dalam mengandung itu ada waktu yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu, Mbak. Makanya disitulah timbullah rasa empati dari laki-laki. Wah, ini wanita ini nggak bisa bikin apa-apa ini. Saya harus bagaimana? Nah, itu datang dari diri laki-laki sendiri itu. Tidak, tanpa diperintah, tanpa di orang suruh-suruh. Laki-laki itu langsung bekerja cari popok, langsung bekerja cari ini dan cari itu. Begitu. Itu yang disebut subjektif itu. Tidak perlu diperintah. Saya mau karena kalau saya ingin, tidak perlu diperintah. Gitu, Kakak. Ya. Ya itu memang apa namanya kualitasnya energi maskulin ya seperti itu ya. Dia harus bertindak. Halo, halo. Ya kok En. Oh iya, sorry. Jadi sebenarnya gender itu mempunyai peran sebenarnya. Soal mana yang lebih dominan gitu loh. Ya karena kita tuh nggak ada kebetulan gitu loh lahir sebagai wanita atau lagi sebagai laki-laki. Artinya dari titik, kalau menurut saya dari titik berangkat itu aja kita tuh punya yang namanya nature ya. Nature itu kan sifat dasarnya ya dari diri kita. Nah, biasanya kenapa cewek itu bisa maskulin? Karena itu adalah bentuk respon dia di saat dia itu terhimpit oleh yang namanya pengalaman hidup. Mau tidak mau dia menyadari dia survive, otomatis dia harus memproteksi diri gitu. Itu jadi bentuk self defense mechanismnya itu maskulin tuh, yang create tuh. Karena kalau dia masih mengandalkan feminimnya pada saat dia menjadi korban, yang ada adalah peniadaan diri. Gitu loh, ngalah, tahu-tahu binasa gitu loh. Nah, Iya. makanya kan itu kan sebenarnya itu adalah respon alamiah tuh sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah setelah sekian lama dia survive, berada di keadaan survive itu, dan dia sudah bisa melampaui itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia bisa mengkontemplasikan itu sehingga tidak lagi misidentifikasi diri. Ya, sebenarnya dia sedang pada saat dia survive itu dia lagi misidentifikasi diri. Hidup itu perjuangan gitu loh. Ya kan? Mau tidak mau dia harus berjuang. Tapi begitu dia sadar, enggak, aku lihat orang teman gue enak, kagak kerjanya santai-santai, duitnya ada gitu. Nah, artinya kan ini kan soal bagaimana belief system itu kan yang memaksa mana yang kita hadirkan sebagai bentuk respon gitu loh. Makanya pada saat Bu Arlen sudah melampaui luka batin atau bentuk himpitan dari pengalaman hidup itu kan sebenarnya keluar dengan sendirinya gitu loh. Dia bisa bertumbuh, dia bisa mekar gitu loh, secara dia bisa hidup gitu energi feminimnya gitu loh. Kenapa? Karena kondisinya sudah berbeda. Saya tidak lagi di kondisi survive.
Saya tidak perlu lagi untuk senggol bacok gitu loh. Nah itu kan hal-hal detail-detail simple yang kecil itu yang kadang-kadang kita nggak menyadari ya. Itu jalan sendiri dengan begitunya gitu loh. Secara program maksudnya. Nah begitu programnya kita ingin rubah mau tidak mau harus dihadirkan sebuah pola, tidak hanya pola pikir, pola energi dan juga pola perilaku. Yang nanti arahnya dari way of thinking, way of doing, mengarah ke way of being. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Itu yang dimana punya kendali untuk menyeimbangkan itu. Gitu sih Bu Arlen. Yes. Kondisi jadi kuncinya. Oh, keren. Oke, dari sini paham. Ya. Gimana, ada tanggapan Pak Sam? Diam-diam aja Pak Sam. Masa udah tidur ya? Saya nyimak aja. Ada. Lanjut. Lanjut, dia kerja terus. Ko Cina, gimana Ko Cina? Iya Kak Arlen, Gimana? menarik ilmu baru dari Cohen nih. Malah kalau saya yang tadinya sisi feminin saya dominan ya, karena faktor kepepet itu tadi, saya maskulinnya number one sekarang. Dan itu saya nikmati, bukan jadi masalah karena sometimes kita tetap ada sisi feminimnya yang kita ya. Kita munculkan walau hanya mungkin sekian persen ya, nggak seperti dulu lagi tuh. Harus imbang, harus semua dua-duanya harus dirangkul. Betul. Kalau kamu matanya lewat, iya. Kadang-kadang kita ingin memproses semua barang itu dalam waktu bersamaan. Itu yang kadang-kadang bikin alat yang nama logika itu dia tidak mampu memproses semua itu secara bersamaan. Padahal kalau kita runutkan dengan proses yang teratur, dengan metode yang baik, pasti masalah itu bisa terpecahkan. Tapi kadang-kadang kita nih manusia ingin memproses semua atau mengumpul semua jadi satu lalu diproses. Akhirnya tidak dapat outputnya itu. Itu yang masalah yang menurut saya terjadi pada manusia. Hal ini yang kita tidak sadar. Kita memproses sesuatu itu secara bersamaan. Analoginya seperti komputer saja kadang-kadang dia berat itu kalau dia proses sesuatu dia jalankan YouTube, dia jalankan TikTok, dia jalankan Google Chrome bersamaan itu kadang-kadang kan berat kan di refresh itu. Mungkin analoginya cara kerja otak mungkin seperti itu. Itu Bang. Memang harus diselesaikan satu persatu. Bu Arlen, Iya, Koen. aku izin pamit ya. Iya. Om Syam, Mas Terima Ina, kasih banyak Oba, sudah sama mampir. Bang Marx ini. Aku izin pamit, thank you ya. Iya. Iya Cohen, terima Oke, kasih. Kayaknya sih happy dulu holiday, bos. bye. Bye. Terima kasih Kohen. Makasih. Ya, Iya. kayaknya sih cukup dulu host. Iya. Kita jeda dulu untuk Iya Bang, makan siang mungkin. saya pamit dulu ya, makasih Bang. Iya, terima kasih banyak. Saya juga izin pamit host. Iya. Terima kasih Terima waktunya kasih. host.